Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang sama-sama kami hormati Ibu Darsita selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan naskah terjemahan serta teman-temanku berbahagia. Baiklah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Tazkiyah Aulia. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Tarjamah. Saya menempati bangku kuliah semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil bacaan berkenaan dengan mata kuliah penyuntingan naskah terjemahan. Nah, di sini poin yang akan saya bahas itu adalah syarat menjadi seorang penyunting naskah. Selanjutnya, sebelum kita membahas berkenaan dengan apa saja syarat-syarat menjadi seorang penyunting naskah, sebelumnya apakah semua orang itu bisa menjadi seorang penyunting? Tentu jawabannya itu tidak semua orang bisa menjadi seorang penyunting naskah. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang penyunting naskah itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, persyaratannya itu meliputi salah satu diantaranya itu bisa menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, bersahabat dengan kamus, peka terhadap bahasa, menguasai bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan secara terperinci ada 5 syarat menjadi seorang penyunting naskah terjemah. Oke, poin yang pertama itu ada menguasai ejaan. Di sini seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah pada satu terbitan tentulah perlu menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Nah, dia juga harus paham penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, pembenggalan kata, penggunaan tanda baca, baik titik, koma, dan lain sebagainya. Nah, di sini syarat ini tentu sangat dimaklumi oleh kebanyakan orang karena selalu memang penyuntingan naskah itu selalu berurusan dengan soal-soal seperti itu yang telah saya sebutkan tadi, seperti penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kecil, huruf kapital, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini dapat dipertanyakan bagaimana mungkin seorang penyunting naskah itu dapat membenarkan atau membetulkan naskah orang lain jika penyunting naskah itu sendiri itu tidak paham seluk-beluk ejaan bahasa Indonesia itu seperti apa. Selanjutnya, itu ada poin kedua itu menguasai tata bahasa. Di sini menguasai tata bahasa seperti halnya ejaan, seorang penyunting naskah pun dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dalam arti luas. Nah, dalam arti luas di sini tentu tidak dimaksudkan untuk menghafalkan semua kosakata yang terdapat di dalam kamus misalnya. Nah, di sini tetapi seorang penyunting naskah itu harus tahu mana kalimat yang baik, mana kalimat yang benar. Harus tahu juga mana kalimat yang salah dan mana kalimat yang tidak benar. Nah, di sini menguasai tata bahasa Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah menguasai menguasai bahasa Indonesia di sini itu bukan lain atau tentu itu menguasai tata bahasa Indonesia. Jadi, seorang penyunting naskah itu harus mengerti susunan kalimat bahasa Indonesia yang baik, kata-kata yang baku, bentuk-bentuk yang salah kaprah, pilihan kata yang pas, dan lain sebagainya. Sama seperti halnya ejaan, di sini dapat dipertanyakan pula bagaimana seorang penyunting naskah itu bisa memperbaiki atau membetulkan kalimat orang lain kalau si penyunting naskah itu sendiri tidak paham itu syarat-syarat kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Baik, selanjutnya itu ada bersahabat dengan kamus. Di sini seorang penyunting naskah atau ahli bahasa sekalipun itu tidak mungkin menguasai semua kata yang ada di dalam kamus yang ada di dalam satu bahasa tertentu. Belum lagi kalau kita itu berbicara mengenai bahasa asing. Nah, oleh karena itu seorang penyunting naskah itu perlu akrab dengan kamus. Nah, di sini baik itu kamus satu bahasa, kamus dua bahasa. Nah, dalam hal ini juga termasuk pula kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Nah, di sini sebagaimana menguasai sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, seseorang yang enggan atau malas membuka kamus itu sebetulnya tidak cocok menjadi seorang penyunting naskah. Karena untuk menjadi seorang penyunting naskah itu dia harus akrab dengan kamus, dia harus bersahabat dengan kamus,
dari segala macam kamus. Nah, di sini termasuk ensiklopedia dan leksikon. Selanjutnya, poin selanjutnya itu ada memiliki kepekaan bahasa. Karena selalu berhubungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, seorang penyunting naskah juga dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Dia juga harus tahu mana kalimat yang kasar, mana kalimat yang halus. Dia harus tahu mana kalimat yang perlu dihindari dan mana kalimat yang sebaiknya dipakai. Harus tahu juga kapan kalimat atau kata tersebut itu digunakan atau dihindari. Jadi harus mengetahui perbedaan antara mana kalimat kasar, mana kalimat halus, mana kata yang perlu dihindari, mana kata yang perlu diperbaiki, yang sebaiknya dipakai, dan lain sebagainya. Dari di sini, untuk semua itu, seorang penyunting naskah juga perlu mengikuti tulisan pakar di media cetaknya. Nah, di samping itu, seorang penyunting naskah juga perlu mengikuti kolom bahasa yang ada di sebuah media cetak. Nah, tentu tidak kurang pentingnya adalah mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Nah, selanjutnya itu poin terakhir ada yang kelima itu memiliki pengetahuan yang luas. Nah, seorang penyunting naskah itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas. Artinya, itu harus banyak membaca buku, membaca majalah, membaca koran, menyerap informasi melalui media audiovisual. Nah, dengan demikian si penyunting naskah itu tidak ketinggalan informasi. Nah, di sini menjadi seorang penyunting naskah itu harus memiliki kepribadian bola. Maksudnya apa? Sekalipun sedikit tetapi meluas pengetahuan yang diketahui oleh si penyunting naskah itu. Nah, dengan kata lain, orang yang malas untuk membaca buku, membaca majalah, membaca koran, menyerap informasi melalui media audiovisual itu sebaiknya mencari pekerjaan lain, karena untuk di bidang ini, di bidang sebagai seorang penyunting naskah terjemahan itu harus pandai membaca, harus pandai membaca majalah, membaca buku, membaca koran, dan menyerap informasi lainnya. Sekian pemaparan mengenai syarat-syarat penyunting menjadi seorang penyunting naskah terjemahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.